Salam sejahtera buat semua. Kita mau bahas hari ini terkait manajemen. Manajemen di sini dalam kuliah K3 manajemen dan perundang-undangan pertambangan, materi kita hari ini tentang manajemen. Kita masuk ke materi ini. Sebelum masuk kita ke manajemen pertambangan, kita mau membahas dulu tentang apa itu manajemen dan sejarah manajemen itu seperti apa. Untuk nanti permanajemen pertambangan kita akan masuk ke materi selanjutnya. Pertama, manajemen. Apa itu manajemen? Di sini manajemen mempunyai beberapa pengertian, antara lain sebagai proses. Manajemen merupakan suatu kumpulan atau proses untuk mencapai tujuan. Manajemen juga mempunyai pengertian tentang kumpulan atau sekelompok orang yang secara bersama-sama melalui suatu organisasi melakukan proses manajemen. Pengertian lainnya adalah bahwa manajemen itu suatu ilmu atau dalam banyak hal juga merupakan suatu seni atau art. Jadi dengan demikian, walaupun ilmunya sama, sukses seseorang manajer atau satu berbeda dengan yang lainnya karena ada unsur seni di dalamnya. Ya, jadi dengan demikian kita bisa membuat suatu dari pengertian-pengertian di atas tadi. Dengan demikian, manajemen adalah suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan usaha-usaha dan proses penggunaan sumber daya dana, sumber daya manusia, sumber daya energi, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan atau gagasan atau cita-cita yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi pengertian manajemen yang didefinisikan di atas adalah salah satu dari banyak definisi tentang manajemen. Namun pada dasarnya dari definisi manajemen di atas itu dan sebelumnya dapat diambil pengertian bahwa manajemen itu terjadi dalam suatu organisasi. Dalam hal ini kita bersangkut pautnya ke dalam badan usaha atau ke pertambangan gitu ya. Dan manajemen itu ada dengan maksud untuk mencapai tujuan gitu. Tujuannya apa gitu ya. Kalau kita bicara tentang pertambangan atau teknik pertambangan atau badan usaha pertambangan, pasti tujuannya adalah untuk mengambil bahan galian dan diolah, dijual dan mendapat income gitu ya. Itu garis besarnya gitu ya. Yang ketiga itu untuk mencapai tujuan itu menggunakan proses-proses tertentu. Kita tahu bahwa proses-proses di dalam usaha pertambangan itu sangat banyak sekali. Multidisiplin ilmu ada di dalam situ gitu ya. Terus yang keempat, di dalam manajemen terlibat manusianya ada, teknologinya ada atau metodenya ada, dana dan sumber-sumber daya lainnya pasti ada di dalamnya. Dan terakhir itu dalam mencapai tujuan dilakukan dengan cara atau dilakukan dengan metode yang paling baik, yang paling murah, yang paling hemat dan yang paling efisien begitu ya. Kita tadi bicara tentang badan usaha, kita nggak mungkin mengambil metode yang paling ribet, tidak mungkin. Mengambil metode yang paling mahal, tidak mungkin. Mengambil yang paling boros, tidak mungkin. Dan mengambil yang paling tidak efisien itu tidak mungkin. Bicara tentang badan usaha, ya dalam usaha pasti kita mengambil yang paling baik dan paling murah. Paling murah pun harus tentu tidak boleh murahan juga begitu, tidak boleh berdampak yang buruk juga nanti jadi si badan usahanya begitu. Harus ada kebijakan di dalamnya. Nanti kita bicara itu lagi di materi selanjutnya. Itu unsur-unsur manajemen atau sarana manajemen dapat dikelompokkan ada 7 momen gitu ya. Jadi manajemen itu ada atau terjadi dalam organisasi apapun gitu ya. Tidak terbatas pada organisasi bisnis, melainkan juga pada organisasi sosial, pemerintahan maupun militer. Oleh sebab itu ada istilah-istilah bisnis manajemen, military management, public management gitu ya. Berbicara tentang manajemen
dapat mengundang berbagai pihak atau kalangan yang luas gitu. Karena pada hakikatnya di mana terdapat dua orang atau lebih yang melakukan kerjasama untuk pencapaian suatu tujuan atau beberapa tujuan, maka di sana terdapat yang namanya manajemen. Penggunaan kata manajemen sekarang sangat luas ya, misalnya engineering management, farm management atau pertanian manajemen, agribusiness management, hospital management, university management dan lainnya. Semuanya memakai manajemen ya. Semuanya harus ada memanagenya, ada yang memanagenya, ada yang memanajemennya. Tujuan tadi ya, tujuan untuk mencapai tujuan atau cita-cita gagasan yang telah ditetapkan pada sebelumnya. Telah disebut bahwa manajemen adalah suatu proses untuk memanfaatkan segala sumber daya untuk mencapai suatu tujuan, dan segala sumber daya yang diperlukan itu disebut dengan unsur-unsur manajemen atau yang disebut dengan sarana manajemen. Jadi unsur-unsur manajemen atau sarana manajemen itu dapat dikelompokkan menjadi 7 ya. Ini saya ada bold yang MM-nya gitu ya. Sumber daya manusia atau man-nya ya. Terus sumber daya dananya atau uang atau money-nya. Nanti ada sumber daya materialnya, sumber daya ya, sumber daya mesinnya, sumber daya metodenya, sarana metodenya, ada sarana pasar pemarketnya, dan pasti harus ada momen yang tepat. Itu nanti kita bahas di materi sebelumnya. Dalam yang poin-poin ini kita akan bahas di materi berikutnya. Jadi ada 7 unsur manajemen atau sarana manajemen di sini ya. Sumber daya manusianya, mainnya pasti harus ada gitu ya. Sumber daya dana, sumber daya material, sumber daya mesin, dan sarana dan lain-lain. Oke, kita masuk ke jadi sumber daya bahan atau material ini bisa berwujud misalnya ke sumber daya mineral atau bahan galian, tak terwujud misalnya seperti informasi dan lain-lain. Yang berwujud itu misalnya sumber daya material ini yang berwujud itu sepertinya saya ulang tadi sumber daya mineral, atau yang tidak berwujud itu seperti sumber informasi gitu ya. Perlu diketahui bahwa segala sumber daya tersebut keberadaannya adalah terbatas, artinya tidak tersedia secara berlimpah-limpah, sehingga dalam pemanfaatannya harus dilakukan sehemat dan secermat mungkin. Dan demikian, proses manajemen yang baik adalah suatu proses yang dapat memanfaatkan keterbatasan sumber daya atau sarana tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Masuk ke sejarah manajemen. Ini kitab sejarah manajemen ada sebenarnya di kitab suci beberapa agama gitu ya. Sejarah manajemen itu adalah sama tuanya dengan sejarah manusia gitu ya. Tetapi yang dikatakan manajemen secara ilmiah dimulai pada awal abad ke-20. Ini tidak berarti bahwa teori-teori manajemen yang sudah ada sebelumnya sama sekali tidak diperhatikan. Dalam teori manajemen yang sekarang ternyata banyak kaidah-kaidah yang diambil dari masa-masa sebelum abad 20, bahkan jauh sebelum tahun Masehi begitu. Asas pembagian kerja atau asas delegasi wewenang sudah diterapkan oleh Nabi Musa gitu, yang berevakuasi dengan rombongan besar dari tanah Mesir ke tanah yang telah dijanjikan gitu. Kini masa-masa itu diangkat dalam teori secara ilmiah. Cerita tentang manajemen ini ada di kitab-kitab suci beberapa agama gitu ya.